Kata kritik berasal dari kata naqada yang merupakan munfarid dari kata yang artinya membedakan, sedangkan menurut istilah kritik merupakan usaha mencari kekeliruan atau kesalahan kekeliruan untuk menemukan kebenaran. Adapun kata sanad berasal dari kata sanada, wasanada, sanudan, sanadan yang mengandung makna ruknu waqtamada atau sandaran atau pegangan. Sanad hadis merupakan sandaran suatu hadis. Apabila sanad kuat, maka kuatlah suatu hadis. Sebaliknya, apabila ia lemah, maka lemahlah hadis tersebut. Sedangkan secara istilah, sanad dalam ilmu hadis bermakna thariqul matan atau jalur matan, yaitu salsalatul ruwadat dinu naqallul matan anil masdarul awal, yaitu rangkaian para periwayat yang memindahkan matan dari sumber primernya. Maka dapat disimpulkan bahwa sanad adalah jalan yang menyampaikan kepada matan hadis, yakni matan rantai atau silsilah para perawi, dan perawi pertama yang memindahkan matan dari sumber primernya, Rasulullah SAW, hingga perawi terakhir. Adapun yang dimaksud dengan kritik sanad adalah penelitian, penilaian, dan penelusuran terhadap kebenaran silsilah atau mata rantai para perawi mulai dari muharis atau perawi terakhir sampai kepada perawi pertama yang menerima hadis langsung dari Rasulullah SAW, serta meneliti kredibilitas mereka sebagai periwayat hadis untuk memastikan kualitas hadis yang diriwayatkan oleh perawi hadis yang berpenilaian kesahihan hadis menurut para muhaddisin dapat dilakukan dengan kritik sanad dan ditelusuri melalui 5 syarat berikut ini. Yang pertama, istisal al-sanad. Yang dimaksud istisal al-sanad ialah setiap perawi dari sanad suatu hadis harus menerima hadis langsung dari perawi sebelumnya sehingga bersambung sampai Rasulullah SAW. Untuk mengetahui ketersambungan sebuah sanad, isi melakukan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, mencatat nama para perawi dalam sanad yang ditelitinya. Yang kedua, mempelajari riwayat hidup masing-masing perawi untuk mengetahui pikohan perawi dan mengetahui apakah ada hubungan guru dan murid antara perawi, serta meneliti kalimat perawitan yang digunakan oleh para perawi untuk menemukan proses periwayatan hadis. Dalam penilaian kesahihan hadis yang menurut para muhaddisin yang dapat dilakukan dengan kritik sanad yang ditelusuri dengan 5 syarat, yaitu 1. Ittisal as-sanad. Yang dimaksud dengan ittisal as-sanad adalah setiap perawi dari sanad satu hadis harus menerima langsung dari perawi tersebut. Untuk mengetahui ketersambungan sebuah sanad, muhaddisin melakukan beberapa hal, yaitu 1. Mencatat nama perawi dalam sanad yang ditelitinya. 2. Mempelajari riwayat hidup masing-masing untuk mengetahui kesikohan apakah ada hubungan guru dengan murid antara perawi, serta 3. Memiliki kalimat periwayatan yang digunakan oleh para perawi untuk menekankan proses periwayatan hadis. 2. Perawi adil. Setidaknya memenuhi 4 syarat, yaitu 1. Islam, mukallaf, takwa, menjaga mur'ah. Keadaan perawi dapat diketahui berdasarkan popularitas keutamaan perawi. Penilaian ulama jar'i, mu'adil, dan menerapkan keadaan al-jar, al-ta'dil apabila ulama tidak menyepakati kualitas orang perawi. 3. Perawi dhabit. Yang dimaksud dengan dhabit adalah perawi yang disyaratkan memiliki daya ingat atau daya ingat tinggi dimuat dalam 2 hal. A. Dhabit start, yakni seseorang perawi yang hafal suatu hadis dan mampu mengungkapkannya beserta makna dan tanpa tulisan. B. Dhabit kitab, yakni tulisan perawi yang membuat hafalan suatu hadis dengan syarat tulisannya tersebut telah dibandingkan dan dirujuk dari gurunya.
Apabila seorang perawi mengalami kesalahan dalam meriwayatkan satu hadis, ia masih bisa dinyatakan sebagai perawi yang sikoh atau adil dan dobit. Hanya saja hadis yang ia riwayatkan pada kasus di mana kesalahan itu terjadi tidak dapat diterima dalam nilai dhaif. Oleh karena itu, ulama kritikus harus benar-benar cermat dalam melakukan analisis. 4. Terhindar dari sajj. Sajj adalah sebuah hadis yang memiliki kejanggalan. Misalnya, hadis riwayat seorang perawi yang thiqah menyalahi hadis yang riwayat banyak perawi yang thiqah pula, atau hadis riwayat seorang perawi thiqah menyalahi hadis riwayat seorang perawi yang lebih thiqah. Untuk mengetahui sajj dapat dilakukan dengan metode muqarron atau perbandingan, yaitu dengan mengumpulkan atau menghimpun seluruh sanad hadis yang memiliki tema serupa. Selanjutnya, melakukan iktibar dan membandingkannya sehingga dapat diketahui ada atau tidaknya unsur sajj di dalamnya. Kemudian, menganalisis dan meneliti biografi masing-masing perawi, juga kualitas mereka pada seluruh sanad. Apabila para perawi tersebut thiqah namun terdapat sebuah sanad yang bertentangan dengan riwayat-riwayat yang thiqah, maka sanad yang menyalahinya tersebut disebut sanad sajj dan yang menyelisihinya disebut sanad mahfuz. 5. Terhindar dari illat. Illat adalah adanya kerancuan atau kesacatan yang dapat merusak kualitas hadis sehingga tidak dapat dinyatakan sebagai hadis sahih. Menurut muhaddisin, illat dapat terjadi pada sanad, matan maupun keduanya secara bersamaan. Namun yang paling banyak illatnya ialah pada sanad hadis, yakni dalam bentuk sanad terlihat muttasil dan marfu, padahal muttasil mauquf. Sanad terlihat muttasil marfu, padahal muttasil mursal. Adanya percampuran antara suatu hadis dengan hadis lain, serta adanya kesalahan dalam penyebut nama perawi, sebab banyak perawi yang memiliki nama serupa, sedangkan kualitas mereka tidak sama atau berbeda. Agar suatu sanad dapat dinyatakan sahih, maka syarat-syarat tersebut di atas harus dipenuhi. Jika tidak demikian, derajat suatu hadis dinyatakan dhaif, sehingga tidak dapat dijadikan hujjah. Sanad. Hadis tentang siksa kubur sebab kencing. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 342. Haddatsana Abu Bakrin bin Abi Syaibah, haddatsana Affan, haddatsana Abu Awana, anil A'mashi an Abi Saleh, an Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsaru adzabil qabri minal bauli. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Affan berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Awana dari Al-Amashi, dari Abu Saleh, dari Abu Hurairah. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mayoritas siksa yang terjadi di alam kubur adalah karena sebab kencing. Ibnu Majah nomor 342. Berdasarkan penelusuran terhadap beberapa kitab hadis yang terhimpun di dalam kutub Al-Tis'ah, berikut adalah jalur periwayatan lain dari hadis tersebut atau hadis penguat. Haddatsana Affan, haddatsana Abu Awana an Sulaiman al-A'masi an Abi Saleh an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala aktsaru adzabul qabri fil bauli. Telah menceritakan kepada kami Affan, telah menceritakan kepada kami Abu Awana dari Sulaiman al-Amashi, dari Abu Saleh, dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kebanyakan siksa kubur adalah karena sebab kencing. Musnad Ahmad nomor 8672. Haddatsana Affan, haddatsana Abu Awana an Sulaiman al-A'masi an Abi Saleh an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna aktsaru adzabal qabri minal bauli. Telah menceritakan kepada kami Affan, telah menceritakan kepada kami Abu Awana dari Sulaiman al-Amashi, dari Abu Saleh, dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
beliau bersabda, "Sesungguhnya kebanyakan siksa kubur adalah karena sebab kencing." Musnad Ahmad nomor 8698. Haddasana Yahya ibnu Hammad haddasana Abu Awana anil A'masi an Abi Soleh an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala aktsaru adabil qabri fil bauli. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Hammad telah menceritakan kepada kami Abu Awana dari Al-Amashi dan Abu Soleh dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kebanyakan siksa kubur karena sebab kencing. Musnad Ahmad nomor 7980. Kualitas perawi hadis dan ketersambungan sanad. Yang pertama, Ibnu Majah. Beliau bernama lengkap yaitu Muhammad bin Yazid al-Rabi'i Maulahum atau Abu Abdullah Ibnu Majah al-Qaswaini al-Hafiz. Beliau lahir pada tahun 209 Hijriah dan wafat pada tahun 273 Hijriah. Beliau berguru kepada ulama dari negara Khorasan, Irak, Hijaz, dan Sam. Di antara ulama tersebut adalah Abu Bakar bin Abi Saibah, Ali bin Muhammad at-Tanafusi, Suwaid bin Said, Ibrahim bin Munzir al-Hizami, Hisam bin Amri, dan Muhammad bin Abdullah bin Numair. Dan murid-murid beliau sangatlah banyak dan tidak ada ulama yang meragukan kredibilitasnya. Dan banyak pula ulama yang menilai dia bahwasanya hafiz. Bahkan kitab Sunan yang dikaryakannya dinilai sebagai salah satu kitab induk. Dan yang kedua itu Abu Bakar bin Abi Saibah. Abu Bakar bin Abi Saibah merupakan kalangan tabi al-atbah. Beliau merupakan nama lengkap Abdullah bin Muhammad bin Abi Saibah Ibrahim bin Utsman dengan kunyah Abu Bakar. Beliau lahir di Kufah pada tahun 1509 Hijriah dan wafat pada tahun 235 Hijriah. Di antara guru beliau adalah Jarir bin Abdul Hamid, Husaim bin Basir As-Salam, Yazid bin Harun. Dan juga banyak para ulama yang berguru kepada beliau. Di antaranya ialah Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan Ibnu Majah yang meriwayatkan hadis dari beliau. Al-A'mashi. Nama lengkap Al-A'mashi adalah Sulaiman bin Mihram. Al-Ashadi Al-Qali Abu Muhammad Al-Kufi Al-A'mashi. Beliau merupakan kalangan tabi'in yang lahir di Tabaristan pada tahun 61 Hijriah dan tinggal di Kufah. Di antara guru beliau adalah Abu Soleh, Abu Amir Ash-Shuaibani, Abu Yahya, dan Ibrahim Yazid. Banyak ulama yang meriwayatkan hadis darinya seperti Al-A'mashi, Zaid bin Assalam, Al-Hakam bin Utaibah, dan masih banyak lagi. Beliau wafat pada tahun 147 Hijriah. Adapun mengenai identitas beliau, para ulama menilainya 6. Abu Soleh. Sama halnya dengan Al-A'mashi, Abu Soleh juga merupakan kalangan tabi'in. Nama lengkapnya beliau adalah Dakwan Abu Soleh As-Samman Al-Jihad As-Samman Al-Jihad Madani Maula Ummul Mukminin Warijah Al-Qutfaniyah yang dikenal dengan kunyah Abu Soleh. Beliau lahir pada masa pemerintahan Umar bin Khattab dan wafat pada tahun 10 Hijriah. 110 Hijriah. Beliau tinggal di Madinah dan berguru pada beberapa ulama seperti Abu Hurairah, Aisyah, Ummul Habibah, Ibnu Abbas, Abbasiyah, dan Abbasiyah. Dan di antara murid beliau adalah Al-A'mashi, Syail bin Abi Salih, Safwan bin Salim, Muhammad bin Shirin, dan Abdullah bin Dinar. Untuk kredibilitasnya, para ulama menilainya. Dan yang ketujuh, Abu Hurairah. Abu Hurairah merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW
mana kata tersebut adalah kata haddatsana. Kata tersebut menunjukkan bahwa terjadi proses penerimaan hadis secara sama. Hal ini merupakan cara tingginya nilainya menurut para umat. Jadi para riwayat hadis yang telah mengatakan bahwa dia telah menerima hadis di atas dari beliau dengan dari al-Masmu' dapat dipercayakan antara kebenarannya. Dengan demikian sanad antara Ibnu Majah, Abu Bakar teman bin Abi Syaibah, Abbas bin Muslim dan Abu Awanah dalam keadaan bersama Rasul. Sementara lambang periwayat yang digunakan oleh Abu Awanah, Al-Mahmashi dan Abu Saleh adalah huruf Ma. Meskipun menggunakan lafaz tersebut, tidak ada kemungkinan akan terjadinya pertemuan antara mereka, sebab di antara mereka terjadi proses guru dan murid. Semua itu berarti sanad antara Abu Awanah, Al-Ahmas dan lain sebagainya. Antara Abu Awanah, Al-Ahmasi dan Abu Saleh dalam keadaan bersambung atau muttasil. Adapun lambang yang digunakan oleh Abu Hurairah adalah kata qala. Meskipun demikian, tetap memungkinkan adanya pertemuan antara Abu Hurairah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebab terjadinya proses guru dan murid sebagaimana yang diproses yang dijelaskan dalam kitab Tahdhib al-Tahdhib dan Tahdhib al-Haq al-Kamal, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa sanad antara Ibnu Majah, Abu Bakar bin Abi Syaibah, Abbas bin Muslim, Abu Awanah, Al-Ahmasi, Abu Saleh dan Abu Hurairah muttasil hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan dari hasil penjelasan sanad hadis tersebut, dapat diketahui bahwa hadis ini dapat memiliki syarat sebagai Ada 5 faktor